Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kabar petang yang dirahmati oleh Allah. Kabarnya Menteri Bahlil Lahadalia, kayaknya bukan kabar lagi ini, akan memperluas konsesi tambang bukan saja kepada ormas keagamaan, tapi juga ke lembaga pendidikan. Ya, nah, Menteri Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang di Bahlil Lahadalia mewacanakan pemberian izin tambang akan diperluas bukan saja pada ormas keagamaan tapi juga kepada lembaga pendidikan seperti kampus-kampus juga akan diberikan konsesi tambang. Nah, kira-kira alasannya apa ya? Apa mungkin nanti SD, SMP, SMA juga akan dikasih konsesi tambang juga? Atau seperti apa? Nah, ini kita akan membahasnya dengan Bung Agung Wisnuwardana. Beliau adalah Direktur Indonesia Justice Monitor. Assalamualaikum Bung Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bung? Alhamdulillah sehat walafiat bagas waras. Iya, luar biasa. Semoga semakin waras dengan konsesi-konsesi yang diobral-obral ini ya. Nah, sesuai dengan konteks di atas Bung, ini gimana pendapatnya Bung Agung? Iya, eh, apa yang disampaikan Saudara Bahlil ini ungkapan yang tidak menyadari sekaligus menganggap sepele apa yang dia tawarkan, apa yang dia pikirkan. Jadi sekali itu satu, dia nggak paham masalah. Yang kedua, dia menganggap sepele apa yang sedang menjadi protes masyarakat hari ini. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang masalah tambang, ini kan hal panjang yang mestinya menjadi perhatian kita bersama. Bahwa kita tahu bahwa sumber daya alam yang melimpah di negeri ini salah satunya mengenai tambang. Tambang itu kan sangat terkait dengan mineral dan batu bara. Artinya, ketika kita bicara tambang atau sektor pertambangan, itu sesuatu yang sangat urgent. Nggak bisa dianggap remeh, nggak bisa main-main, apalagi ada unsur-unsur politik praktis yang digunakan untuk kepentingan ini. Karena kita merusak semuanya, nanti yang jadi masalah. Jadi, eh, apa sih yang menjadi persoalan pada pertambangan hari ini? Itu yang harus diselesaikan. Yang harus diselesaikan adalah persoalan pertambangan di negeri ini. Nah, dan yang kedua, tadi saya katakan jangan meremehkan apa yang menjadi protes masyarakat. Yang menjadi protes masyarakat itu kan masuk akal, yaitu apa? Terkait dengan eh, ada semacam unsur-unsur politik di balik apa yang menjadi tawaran saudara Bahlil ini. Ketika itu ditawarkan pada ormas Islam misalnya, itu kan atau ormas keagamaan. Kita tahu bahwa ormas keagamaan itu nggak punya kapasitas di sana. Pastinya dia akan berkawan atau dibersamai oleh perusahaan-perusahaan pendamping bisa jadi atau anak-anak di ormas keagamaan itu atau anak-anak muda di ormas keagamaan itu yang pernah bermain lama di tambang. Artinya anak-anak lama di ormas keagamaan itu juga terlibat di dalam persoalan-persoalan pertambangan. Kalau kita membaca di sana. Sehingga terus terang saja Pak Bahlil, panjenengan ini ada persoalan di dua tadi itu. Tidak memahami konteks persoalan pertambangan, yang kedua meremehkan apa yang menjadi protes dari banyak kalangan. Gitu, Mas. Nah, apakah eh, obral izin pertambangan ini ada sebuah maksud tertentu ataukah pemerintah sedang menjadikan kampus sebagai bumper politik? Nah, juga apakah pemerintah sedang mempersiapkan sebuah yang dinamakan suaka politik, Bung Agung? Ya, kan memang gini, hari-hari ini secara politis kan ada isu yang berkembang terkait dengan sejauh mana sih nanti posisi dari Pak Jokowi pasca 20 Oktober, pasca berakhirnya kepemimpinan beliau gitu di Indonesia. Selalu
persoalan pada kepemimpinan yang ada pada sebelumnya itu namanya lempeng, ya, atau bebek lumpuh. Artinya dia nggak punya kekuasaan, ya otomatis dia akan mengalami kelumpuhan, gitu kan? Dia akan mengalami problem kekuasaan tidak dimiliki sehingga dia tidak punya kewenangan. Dan biasanya akan ada ruang-ruang hukum yang dipermasalahkan kepada pemimpin yang pernah memegang kekuasaan sebelumnya. Dan hari ini memang banyak pihak sedang mendorong untuk melakukan eh, gugatan hukum ke depan saudara Jokowi tidak menjabat kembali. Itu yang sekarang berkembang gitu. Sehingga isu utama yang berkembang di kalangan Pak Jokowi hari ini adalah bagaimana Pak Jokowi bisa tetap punya kekuasaan pasca pemilu. Bukan pasca dilantiknya Pak Prabowo nanti. Nah, eh, ketika dia punya kekuasaan banyak yang dilakukan. Salah satunya misalnya dulu pengen menjadi ketua partai A, partai B gitu ya. Terus kemudian ingin membuat partai dari para relawan yang jumlahnya besar karena profil rating Pak Jokowi masih tinggi misalnya. Atau yang ketiga, membuat bumper dari banyak kalangan yang dilakukan. Nah, bumper yang pertama tentunya pada ormas keagamaan. Bumper yang kedua memang di kalangan akademisi, karena hari-hari ini kalangan perguruan tinggi itu kan pihak-pihak yang cukup kritis terhadap Pak Jokowi selain masyarakat sipil ya, selain masyarakat sipil ya. Kita tahu beberapa waktu yang lalu puluhan, mungkin bahkan ratusan ya guru-guru besar melakukan protes terhadap perilaku Pak Jokowi yang cenderung melakukan dinasti politik dan memiliki hubungan akrab dengan Mahkamah Konstitusi atau Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Gitu. Nah, problem inilah yang saya lihat memang akan dijadikan landasan, bisa jadi sebagai bumper atau tanda petik tadi suaka politik, perlindungan politik pasca nanti lengsernya dari kekuasaan kepresidenan di negeri ini. Karena pasca lengser kepresidenan, walau memang posisi Pak Jokowi akan diberikan, kemungkinan diduga kuat akan diberikan posisi di Dewan Pertimbangan Agung dengan beberapa kewenangan yang sedikit berbeda dengan sebelum-sebelumnya, tapi tentu kekuasaan ini jauh berkurang karena kekuasaan tertinggi di Indonesia karena presidensial, maka tetap presiden yang tertinggi. Inilah ruang-ruang ketidakamanan Pak Jokowi dalam situasi-situasi pasca diangkatnya secara resmi nanti Pak Prabowo sebagai presiden. Sehingga logika bahwa ada peluang untuk menjadikan kampus atau ormas keagamaan sebagai bumper politik atau suaka politik ini masuk akal. Dan dulu kan pernah ya hal yang serupa disampaikan oleh tanpa mengurangi rasa hormat ketua GP Ansor beberapa waktu yang lalu menyampaikan bahwa siapa yang menyakiti Pak Jokowi berarti menyakiti kami. Itu salah satu contoh bagaimana ormas keagamaan nantinya akan menjadi semacam bumper politik atau semacam suaka politik buat Pak Jokowi pasca lengser ke Prabon beberapa hari yang akan datang. Begitu, Pak. Baik, lantas Bung, bagaimana solusi dalam pandangan Islam terkait dengan wacana ini? Ya, apakah memang ada tambang yang boleh dimiliki oleh pribadi, kelompok, atau ada tambang yang memang khusus dikelola oleh negara? Terus bagaimana Ya, menurut Bung Agung untuk menyelesaikan ya kegaduhan politik ini? Ibaratnya kan lempar, bikin gaduh, terus ya diredam lagi kayak gitu. ya. Gini, Bang. saya pada posisi belum membahas mana yang boleh, mana yang tidak boleh dulu ya, atau mana yang boleh dulu. Saya akan membaca dari konteks kekinian saja bahwa eh, ormas keagamaan dan lanjut lagi kalau kalau isu tentang izin tambang ini akan ditawarkan pada kampus, maka tambang yang dimaksud di sana adalah tambang yang secara sifat memiliki keberlimpahan, memiliki jumlah yang sangat besar. Itu kira-kira. Karena salah satu yang akan diserahkan itu contoh ini yang berkembang berkembang wacana atau berkembang informasi. Misalnya saudara dari NU akan mendapatkan yang jelas di depan mata akan mendapatkan bekas atau bekas tambang milik PKP 2B
di wilayah Kalimantan Selatan. Nah, kemungkinan yang di wilayah PKP 2B di Kalimantan Selatan itu kan PT Arutmin yang paling besar, milik Pak Abu Rizal Bakri. Nah, di bawah itu kan masih banyak sisa-sisa bekas tambang itu yang depositnya masih lumayan tinggi. Dan deposit yang akan diberikan kepada NU itu dibuat deposit yang sangat besar. Gitu. Artinya ini tambang skalanya tinggi sekali. Apalagi kita bicara batu bara. Batu bara memang secara harga pernah naik, pernah turun. Ya. Tetapi kita masih tahu bahwa ketika beberapa waktu kemarin terjadi perang Rusia Ukraina, itu windfall profit beneran. Namanya apa ya? Hujan lebat. Keuntungannya itu seperti hujan lebat gitu. Karena begitu besar keuntungan di sektor pertambangan itu. Karena apa? Karena Eropa pada waktu itu kan menghadapi hambatan dari Rusia yang karena perang Ukraina sehingga menyebabkan pasokan minyak dan gas Rusia ke wilayah eh, eh, Eropa itu berkurang sehingga mereka balik lagi untuk menghidupkan apa namanya PLTU mereka, pembangkit listrik tenaga uap mereka, dan itu membutuhkan batu bara. Disitulah akhirnya batu bara itu banyak lari ke Eropa pada waktu itu. Dan karena Cina mengalami perlambatan ekonomi, di dulu biasanya yang ngambil batu bara cukup besar Cina salah satunya. Tapi karena perang dagang Amerika Serikat dan Cina itu menyebabkan oversupply, overcapacity di Cina, sehingga kebutuhan batu bara itu menjadi rendah, sehingga mereka banyak tumpukan batu bara dan bahkan tumpukan ini dijual juga ke Eropa. Gitu. Artinya yang akan dikelola dugaan kuat saya oleh Ormas NU itu skalanya besar kan, skalanya besar. Artinya ini menguasai hajat hidup orang banyak, menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, memaknai menguasai hajat hidup orang banyak itu berarti dia itu betul-betul pemanfaatannya itu sangat penting buat masyarakat secara keseluruhan. Secara sifat dia seperti air yang mengalir. Maka ketika membicarakan soal ini, Islam punya gambar. Ini juga untuk membantah nanti beberapa pihak ya. Eh, Nasu surokau bisalatin al wal kala wana. Di dalam penyebutan yang lainnya al muslimuna surokau bisalatin al wal kala wana. Manusia atau muslim di dalamnya menguasai secara bersama-sama air, termasuk dalam sumber daya air, wal kala pada pengembalaan termasuk dalamnya hutan, dan wana api termasuk dalamnya energi ya, kemudian migas, minyak dan gas, terus kemudian mineral batu bara yang skalanya melimpah tadi itu, skalanya melimpah. Nah, maka itu milik bersama, nggak boleh dimiliki individu. Nah, dikelolanya bagaimana? Pengelolaan yang terbaik dikerahkan pada negara agar apa? Kembali pada individunya juga baik nantinya. Kembali pada setiap orang. Dia menjadi milik umum, mohon maaf ya. Dia menjadi milik umum, tak boleh dimiliki individu. Sehingga ketika dikelola negara, maka dia bisa dikembalikan seutuhnya untuk masyarakat secara keseluruhan gitu. Nah, apa yang disampaikan Pak Dalil bahwa kemarin protes-protes kenapa diberikan pada tarik apa para kapitalis, sekarang diberikan pada ormas, pada lembaga pendidikan kok juga masih protes, misalnya gitu ya. Itu kekeliruan Pak Dalil memahami masalah. Berarti masalah utama di dalam konteks pertambangan kita hari ini kepemilikan. Ketika Pak Balin menyerahkan kepemilikan dari yang sebelumnya swasta kepada ormas keagamaan kelompok orang, itu memindahkan masalah satu ke masalah yang lain. Itu bukan menyelesaikan masalah dengan solusi, tapi menyelesaikan masalah dengan masalah gitu. Ini Pak Bahlil. Jadi Pak Bahlil kita tambahi anekdotnya sekarang, bukan anekdot ya, semboyannya. Bahlil Adalia menyelesaikan masalah dengan masalah. Kira-kira. Ini yang menjadi persoalan Pak Bahlil. Jadi terus gimana dong? Kita memprotes, saya tidak setuju kalau kembang diserahkan pada segelintir orang yang menyebut dirinya sebagai badan usaha atau PT atau para kapitalis. Kita juga nggak setuju kalau diserahkan pada kelompok orang yang disebut sebagai ormas. Karena ini menyalahi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana kalau jumlahnya sedikit? Kalau cuma sedikitnya boleh. Misalnya ya kalau kita punya sumur, dan kita menggali sumur kan, menambang, menambang sumur itu mendapatkan air. Ketika air itu bentuknya sumur untuk kebutuhan rumah tangga ya nggak ada masalah gitu. Tapi kalau itu mata air yang mengalir jumlahnya besar, kemudian dibendung,
kemudian itu dipakai untuk menghasilkan air mineral dalam kemasan dijual bebas kemana-mana, itu jadi masalah. Jadi persoalan yang ada di situ karena ini sudah memanfaatkan kepemilikan umum. Ada pertanyaan bagaimana sih menjual depot air itu, Mas? Depot air isi ulang itu. Ya kalau airnya berasal dari sumber mereka sendiri, kemudian dipakai untuk mengisi ulang, itu skalanya kecil, nggak dimasalahkan. Karena Rasul sendiri kan pernah memberikan kepada Abiyad bin Ammar tambang garam. Ya. Tambang garam dengan asumsi pada waktu itu tambang garam itu jumlahnya kecil. Kemudian ketika dilaporin oleh para sahabat yang lain itu seperti Rasul memberikan al-mau al-idu seperti air yang mengalir. Maka Rasulullah dengan serta-merta mengambil lagi tambang garam yang diberikan oleh Abiyad kepada Abiyad bin Hambal ini tadi. Sehingga Pak Khalil tanpa mengurangi hormat dari panjenengan karena panjenengan juga muslim, apalagi juga pernah aktif di HNI gitu ya. Kita sangat berharap panjenengan kukuh pada syariat Islam, jangan sampai menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Bagaimana solusinya? Ya harus diambil alih oleh negara. Kepemilikan milik umum, kemudian pengelolaan oleh negara. Ini pertanyaannya di negara kita ini, BUMN ini korup-korup semua. Ya itu harus diselesaikan juga. Bahwa problem kita sekarang ini BUMN itu integritasnya menjadi masalah. Terus yang kedua, seringkali jadi sapi perangkap. Persoalan sapi perangkap kemana? Kepada partai politik, kepada institusi politik yang sekarang ini sering memeras BUMN. Itu yang harus diselesaikan. Jadi kalau mau diselesaikan, satu, kepemilikan tambang yang skalanya besar harus dikembalikan pada milik umum, haram hukumnya dimiliki oleh pribadi, oleh negara maupun oleh masyarakat, ya, secara masyarakat dalam artian individu, maka karena milik umum dikelola oleh negara. Negaranya harus bersih, harus berwibawa, harus adil dan dikembalikan secara distributif kepada masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan muslim maupun non muslim. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Bung Agung atas pemaparannya. Semoga ini menjadi sebuah tambahan ilmu dan wawasan buat kita semua. Semoga Bung Agung sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa kabar petang yang dirahmati oleh Allah, demikianlah program kita pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nana Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.